Selanjutnya, top topik kedua, di musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di sejumlah daerah. Di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, karhutla terus meluas dan sulit dikendalikan. Sementara di Jambi, 1,5 hektar lahan calon perkebunan kelapa sawit milik warga di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo hangus terbakar. Karhutla di kota Palangkaraya terus meluas di sejumlah titik, bahkan mulai mengepung wilayah perkotaan dan mengancam kesehatan warga. Karhutla tidak hanya terjadi di Kameloh Baru, Kecamatan Sebangau, namun terjadi juga cukup parah di kawasan Damang Gustaf, Kecamatan Jekan Raya. Sudah kurang lebih 2 pekan kebakaran terus berlangsung dan meluas sejak 17 Juli lalu hingga Kamis ini. Tim petugas gabungan terus berupaya memadamkan api yang kian sulit dikendalikan. Diperkirakan sudah puluhan hektar lahan gambut di kawasan ini hangus terbakar. Kondisi lahan yang kering akibat musim kemarau diperparah tiupan angin kencang membuat api cepat membesar dan merambat luas membakar lahan gambut yang dipenuhi semak belukar dan pepohonan. Sementara di Kabupaten Tebo Jambi, karhutla kembali terjadi akibat cuaca panas dan musim kemarau. Sedikitnya 1,5 hektar lahan calon perkebunan kelapa sawit milik warga di Kecamatan Tebo Tengah hangus terbakar. Diduga pemilik lahan tersebut melakukan pembersihan calon perkebunan kelapa sawit ini dengan cara dibakar. Namun akibatnya justru terjadi kebakaran hebat. Pihak BPBD Kabupaten Tebo Jambi terus menghimbau agar warga tidak membuka dan membersihkan lahan perkebunan dengan cara dibakar karena cuaca panas dapat memicu terjadinya karhutla. Pemirsa, BMKG memperkirakan musim kemarau 2026 berlangsung dengan pengaruh El Nino yang telah mencapai kategori kuat. Kondisi ini diprediksi meningkatkan resiko kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan, terutama menjelang puncak kemarau pada Agustus hingga September mendatang. Lalu seperti apa dampaknya bagi Indonesia dan wilayah mana saja yang perlu diwaspadai? Berikut liputan jurnalis Metro TV Dasya Utahuluk dan juru kamera Muhammad Zukal untuk Anda. Bapak, ini BMKG menyebutkan El Nino telah mencapai kategori kuat. Dari BMKG sendiri melihat kondisi ini, sebetulnya seberapa serius kondisi tahun ini jika dibandingkan dengan musim kemarau pada tahun-tahun sebelumnya, Pak? Ya, musim kemarau tahun ini dihadiri juga dengan El Nino, sehingga seperti yang sudah kami sampaikan semenjak bulan Maret yang lalu kami ulangi lagi bulan Mei melalui 2 kali press release. Kondisi musim kemarau tahun ini lebih kering ya, jadi di bawah normal dan juga lebih panjang, sehingga itu tidak seperti musim kemarau yang pada umumnya gitu. Jadi perlu sangat kita waspadai. Bapak, mungkin bisa diperjelas dari hasil pemantauan BMKG ini wilayah mana saja, Pak, yang perlu diwaspadai selama musim kemarau tahun ini, Pak? Sebenarnya hampir seluruh wilayah Indonesia, khususnya yang berada di selatan Khatulistiwa. Saat ini kita sudah memonitor sebagian besar wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau ya. Jadi keseluruhan wilayah Indonesia yang berada di selatan Khatulistiwa, sebagian besar yang ada di Kalimantan bagian selatan, hampir keseluruhan Pulau Sulawesi dan juga Maluku dan sebagian wilayah Papua itu sudah masuk musim kemarau. Untuk wilayah yang berada di sekitar Khatulistiwa seperti di sebagian Riau, lalu Sumatera Utara dan Aceh memiliki tipe iklim yang berbeda, dan di sana sekarang kondisinya itu sedang basah gitu. Jadi musim kemarau dan juga dampak El Nino itu tidak serentak dan juga tidak homogen untuk seluruh wilayah Indonesia, jadi sangat variatif sekali gitu. Bapak, mungkin terakhir, apa pesan dari BMKG kepada masyarakat, Pak, untuk dampaknya ini bisa ditekan sejak dini nih, Pak? Ya, kita tentunya mengharapkan untuk daerah yang rawan karhutla masyarakat tidak melakukan pembakaran pada saat kondisi musim kemarau ini yang bisa berdampak pada kerusakan lingkungan juga kabut asap. Untuk masyarakat juga bisa meningkatkan imunitasnya karena sekarang kondisinya bisa memicu misalkan kabut asap ya. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan barangkali bisa menggunakan masker, meningkatkan hidrasi dan juga menggunakan pelindung kepala kalau yang beraktivitas cukup lama di luar ruangan. Siap Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat selalu Pak, terima kasih.
Ya, pemirsa, tadi merupakan perbincangan singkat kami dengan pihak BMKG. Pastinya dengan demikian BMKG menegaskan bahwa pemantauan terhadap fenomena El Nino dan juga musim kemarau akan terus dilakukan. Dan juga masyarakat terus dihimbau untuk dapat mengikuti informasi resmi dari BMKG serta meningkatkan kewaspadaan khususnya di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan maupun rawan kebakaran hutan dan juga lahan. Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk saat ini dari Jakarta. Dasya Hutauruk, Muhammad Zulhal, Metro TV. Selanjutnya ke topik yang terakhir, pemirsa, kebakaran hutan dan lahan karhutla di Spanyol belum juga bisa dikendalikan. Di Provinsi Castellón, api menghanguskan sekitar 10 hektar lahan. Kebakaran ini memaksa ribuan warga meninggalkan rumah mereka. Sekitar 10.000 orang masih dievakuasi karena kobaran api terus membakar area seluas sekitar 75 km. Rekaman video menunjukkan pesawat menjatuhkan air ke lereng bukit yang terbakar sementara asap tebal mengepul di atas pepohonan. Mobil pemadam kebakaran tiba sementara tim darat menangani titik api dan berkoordinasi dengan pilot di atas. Lebih dari 1.000 personel darurat dikerahkan untuk mengendalikan kebakaran dan melindungi masyarakat di sekitar Taman Alam Sierra de Espada. Suhu tinggi dan perubahan arah angin meningkatkan kekhawatiran akan munculnya kembali kobaran api. Kebakaran ini merupakan bagian dari musim kebakaran hutan yang parah di seluruh Eropa. Hingga 29 Juli 2026, kebakaran telah menghanguskan hampir 435.000 hektar di seluruh Uni Eropa. Empat 14 desa di dekat perbatasan Spanyol dengan Portugal terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tidak terkendali. Pemerintah Spanyol melakukan evakuasi karena karhutla mengancam permukiman di Provinsi Zamora bagian barat. Pada Kamis 30 Juli 2026 dini hari waktu setempat, petugas pemadam kebakaran menyiapkan peralatan menuju garis api di dekat Fermoselle. Sementara sebuah drone memantau kobaran api dan memetakan penyebarannya dari atas. Kebakaran terjadi sekitar pukul 13.05 waktu setempat pada hari Rabu di daerah El Picon di Taman Alam Arribes del Duero. Pihak berwenang mengatakan sekitar 950 orang telah dievakuasi dari 12 lokasi. Dan sekitar 50 tim darat dikerahkan untuk melindungi rumah-rumah dan mengendalikan api. Belum ada laporan mengenai korban jiwa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.